Benar, ini seperti yang Anda sampaikan tadi, kasus ini coba ditangani dari sisi public relation ya. Padahal masalahnya kan bukan di situ. Kalau pilihannya itu ya tinggal adu kuat nih antara netizen dengan korporasi yang diduga adalah Pantai Indah Kapuk 2 atau Agung Sedayu Group di belakang pemagaran itu. Tapi buat para nelayan, ini kan bukan itu persoalannya. Pemasangan pagar laut itu jelas merugikan mereka dan menghalang-halangi mereka, para nelayan itu, untuk mencari nafkahnya. Persepsi sudah terbentuk bahwa pagar itu dipasang oleh korporasi, dipasang oleh PIK, dan persepsi itu kan terkait dengan kegiatan yaitu penggusuran lahan penduduk kan. Jadi ini bukan sekedar soal legal mana, opini mana yang legal, opini mana yang tidak ilegal, tetapi ini udah masuk di dalam satu tahap yang biasa kita sebut sebagai kekacauan atau disinformasi dari kedua belah pihak tuh. Dan supaya tidak ada disinformasi, maka pemerintah harus lakukan semacam tim independen untuk mengetahui bahwa apa sebetulnya di belakang pagar itu ada politik apa, ada kepentingan ekonomi apa. Dan itu yang mesti diucapkan segera tuh, sebelum persepsi makin lama makin menggila kan. Nah, Pak Prabowo udah meminta supaya soal itu dikelola, isu ini supaya tidak melebar kemana-mana. Karena itu perintah pertama adalah udah betul mungkin tindakan pemerintah segel itu, tapi setelah disegel kan mesti ada keterangan publik kenapa disegel, berarti ada upaya untuk mencari tahu siapa pelakunya tuh. Nah, upaya mencari tahu itu yang mesti diucapkan setiap hari. Jangan sampai udah diketahui tetapi kemudian pemerintah menjadi lemah kembali itu, atau menjadi tanggung dalilnya kan. Kan presiden melihat bahwa ada ketegangan opini publik, ada sesuatu yang menggelisahkan rakyat terutama nelayan tuh, maka diambil tindakan semacam affirmative action. Oke, demi menghilangkan rumors, demi menghilangkan ketidakjelasan informasi, maka diperintahkan untuk menghentikan dulu isu itu dengan mengambil langkah, yaitu oke, kami segel dan kami akan publikasikan hasil penelitian. Nah, hasil itu yang ditunggu sebetulnya, dan tidak mungkin ditagih, oh nanti 20 hari kemudian, 30 hari kemudian, itu persepsinya udah kemana-mana itu. Jadi justru kedaruratan isu ini yang menyebabkan Presiden Prabowo itu mengintervensi melalui kebijakan yang dia perlihatkan segera, dan tindakan itu langsung dikerjakan oleh instansi terkait. Nah, hasil kerjaan awal ini itu yang mesti dirawat supaya persepsi dan opini publik tidak berbalik menganggap bahwa kalau begitu pemerintah sebetulnya ini cuma buying time gitu, nanti juga dilupakan, akan ada isu baru dibuat sehingga isu pagar ini hilang dari percakapan publik. Itu kacaunya tuh. Dan kita sekarang makin melihat bagaimana pemerintah tidak punya public relation yang baik, itu yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada penyelesaian yang adil. Jadi penyelesaian adil itu dimulai dengan menerangkan pada publik bahwa ada masalah, dan kami tahu kami akan laporkan perkembangan masalah itu, termasuk penanganan sifat-sifat legal maupun sifat-sifat pidananya. Jadi sekali lagi itu yang diperlukan, segera terangkan pada publik setelah penyegelan itu langkah berikutnya apa. Bukan mengatakan, oh nanti kita tunggu langkahnya siapa yang ngaku itu dan kita periksa mungkin 20 hari. Ya enggak, bukan begitu. Ini adalah kedaruratan opini publik, kedaruratan informasi, dan itu yang harusnya mulai diucapkan sejak sore ini, besok pagi, ya sehari 2 kali aja konferensi pers supaya lega, kita tahu ini apa sebetulnya, permainan apa di belakang isu pagar 30 km ini. Ini kalau penanganannya semacam seperti